Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa khawatir bisa menerpa siapa saja, mau dia pria atau wanita, seorang ayah, seorang ibu, istri atau suami. Entah dia orang kaya, entah dia orang tidak kaya. Entah dia yang berpendidikan atau mungkin kurang berpendidikan. Orang yang memiliki pergaulan yang luas atau mungkin orang yang senang dengan kesendirian. Semua orang pernah mengalami rasa khawatir. Ada yang khawatir karena uang, karena pekerjaan, karena usaha. Ada yang khawatir karena usia. Kok makin tua ya? Bukannya makin muda, makin tua ya. Banyak orang lebih khawatir untuk menjadi tua. Ya, sehingga banyak operasi plastik yang ditawarkan. Dan banyak orang pergi ke sana. Bapak-bapak pernah gak nawarin istrinya operasi plastik? Bukan plastik. Habis ibadah bungkus-bungkus, bukan. Operasi plastik, wajahnya ditarik jadi putih. Pernah gak bapak-bapak nawarin? Belum pernah. Kenapa ya bapak-bapak? Mahal, takut dia berubah ya. Ibu-ibu pernah gak minta, saya mau operasi plastik dong pak, supaya gak tua-tua? Pernah ibu-ibu? Itu operasi palas. Kalau bungkus-membungkus, gak pernah ya. Syukurlah kalau begitu. Berarti kita mencintai diri kita apa adanya. Kita tidak perlu khawatir dengan apa yang ada dalam diri kita menuju proses penuaan. Itu sekedar intermezzo saja Bapak Ibu. Bahwa banyak orang merasa khawatir dengan segala keadaan yang ada, yang mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataan yang dia harapkan. Kebanyakan orang lebih khawatir dalam hal material, ya, bukan dalam hal jiwa rohani, ya, lebih banyak kepada hal material. Nah, bacaan teks kita saat ini dari khotbah Yesus di atas bukit. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu melihat kepada siapa Yesus berbicara. Jadi dengan kita mengetahui audiensnya, maka topik tentang kekhawatiran menjadi sangat menantang. Siapakah mereka? Ya, kalau kita mengikuti alur cerita dari pasal 5, ya, sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang susah. Orang-orang yang merana. Orang-orang yang ingin mencari kesejahteraan, mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka yang sakit atau mereka yang bisa dikatakan buruk keadaannya, orang-orang yang saat itu keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Sehingga dengan mendengar Yesus yang datang, Yesus akan menyampaikan pengajaran. Mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Mereka ingin mendengar apa yang Yesus akan katakan dan solusi apa yang akan Yesus berikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang yang lemah butuh perhatian. Orang-orang yang saat itu dalam keadaan berpikir akan apa yang terjadi di masa depan, itulah mereka yang hadir mendengar pengajaran Yesus. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah karena mereka ini orang susah, orang tidak mampu, mereka yang sakit dan lemah, hanya mereka saja yang membutuhkan kuasa Tuhan Yesus? Apakah hanya mereka orang-orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran? Tentu tidak. Seandainya Yesus juga berbicara kepada orang-orang kaya, orang-orang berkedudukan tinggi, orang-orang yang sehat, dan orang-orang yang aktif, apakah kita akan berpikir bahwa mereka juga tidak tersentuh dengan kekhawatiran?
Apakah mereka benar-benar bebas dari rasa khawatir? Tentu tidak demikian. Ketika Yesus juga mengajar kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berada dalam strata sosial menengah ke atas, mereka juga adalah orang-orang yang membutuhkan perhatian dari Allah Bapa, karena mereka juga tidak luput dari yang namanya rasa khawatir. Yesus berbicara kepada orang dari segala macam lapisan, di mana teks ini berbicara kepada kita sekalian yang memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang mana semuanya kita pernah merasa khawatir. Tidak ada dari kita yang imun terhadap khawatir. Ya mungkin kalau dihitung dalam satu hari, berapa rasa khawatir yang kita miliki? Ada 1 kali, 2 kali, 3 kali? Berapa kali Bapak Ibu dalam satu hari ada rasa khawatir? Saya khawatir ini, saya takut ini. Kira-kira Bapak Ibu pernah menghitungnya enggak? Nah, hampir tiap hari tak terhitung. Ya. Takut jatuh lah, takut dicopet, ya. Takut disakiti, ya gitu ya. Takut gagal, takut kehilangan, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan teks bacaan kita pada saat ini, melalui pengajaran Yesus, dia hendak mengajak kita untuk keluar dari apa yang kita khawatirkan, dari apa yang sedang kita takutkan pada saat ini. Yesus mengajak audiensnya, termasuk kita, untuk melihat kepada burung-burung di langit, kepada alam yang ada di luar kita. Yaitu burung-burung, mereka tidak menanam, tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tapi mereka tetap hidup. Juga kepada bunga-bunga bakung di padang. Mereka tidak memintal, tidak menenun, tapi mereka memiliki keindahan. Siapakah yang membuat mereka bisa bertumbuh, mereka bergerak, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi makhluk lainnya? Siapakah itu? Tuhan. Nah, Yesus hendak mengajar kepada kita sekalian pada saat ini untuk melihat bahwa di atas semua ketidakmampuan ciptaannya, termasuk kita manusia, Allah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Di luar apa yang mampu kita lakukan, Tuhan sediakan. Yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan juga sediakan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, teks bacaan kita yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang hal kekhawatiran, dalam makna positifnya atau antitesis dari bacaan ini adalah tentang hal pemeliharaan Allah. Sesuatu yang positif, bahwa Allah memelihara kehidupan anak-anaknya di bumi. Allah memelihara seluruh ciptaannya yang ada di bumi, sehingga seluruh ekosistem yang ada ini bergerak, beraktivitas, produktif untuk menciptakan dunia sebagai tempat yang layak bagi setiap makhluk yang ada di dalamnya. Termasuk kita manusia, supaya dengan apa yang kita percayai di dalam Yesus, Bapa yang memelihara, kita bisa memuliakan Bapa di sorga. Kita tidak terhambat oleh pikiran kurang makan, kurang berpakaian, atau mungkin juga kurang memiliki sandang papan lainnya. Ya. Mungkin di zaman dulu, di zaman Yesus berbicara, ya, pakaian itu adalah barang yang mahal. Apalagi orang berpakaian itu bermeter-meter. Kalau sekarang makin sedikit, makin mahal bajunya, ya kan? Kalau perlu dia potong setengah zaman sekarang kan. Nah, jadi potong setengah, yang bawah juga dipotong lagi 1/4. Nah, kayak kurang bahan ya. Baju model sekarang kan gitu ya Bapak Ibu, kayak kurang bahan.
Makin kurang dia bahannya, makin bagus katanya. Nah, apa benar demikian? Ya, semua tergantung kepada kita ya. Nah, jadi kembali Bapak Ibu, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk melihat bukan masalah pakaian itu yang penting, yang membuat hidup kita seakan-akan terjaga. Ya mungkin memang terjaga dari panas atau dari hujan, dari dingin. Tapi terjaga dalam pengertian Allah Bapa yang menjaga tubuh kita ini supaya bisa tetap hidup. Bukan karena masalah pakaian. Begitu juga masalah makanan. Orang-orang yang mengikut Yesus mungkin berpikir besok saya mau makan apa? Kalau orang masa kini, besok saya mau makan siapa? Beda lagi ya. Karena begitu kerasnya persaingan. Nah, jadi pemikiran mereka, saya mau makan apa Tuhan? Apa yang bisa saya makan? Yang bisa menjaga tubuh saya tetap sehat dan hidup. Itu mungkin juga pernah menjadi pertanyaan kita ketika kita mengalami perekonomian yang sulit. Atau bagi kita yang pernah mengalami di mana kita akan pensiun purna bakti. Kalau saya sakit, uang beli obat dari mana Tuhan? Mungkin itu menjadi pertanyaan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika akan menghadapi suatu situasi yang mendatangkan kegelisahan, padahal belum terjadi. Nah, di sini Yesus hendak mengingatkan kita bahwa kita punya Bapa di sorga. Dia tahu siapa kita dan dia tahu apa yang kita perlukan. Makanan bukan semata-mata untuk membuat kita hidup. Karena banyak orang kelebihan makan. Dia kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, lalu stroke, lalu stop. Ada orang kurang makan, tidak memenuhi 4 sehat 5 sempurna setiap hari. Umurnya panjang. Jadi bukan perkara makanan. Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus hendak menyatakan hidup manusia tidak bergantung pada makanan yang ia makan, tapi bergantung kepada Bapa di sorga yang memberikan hidup bagi setiap anak-anaknya sesuai kehendaknya. Namun Bapak Ibu, apa yang saya katakan ini bukan berarti kalau begitu kita nggak usah bekerja, kita nggak usah makan, ya, kita nggak usah beraktivitas, kita nggak usah menjadi orang yang aktif. Bukan itu maksudnya. Tapi ini lebih pengarahan supaya kita tidak melampaui batas-batas kemampuan kita manusia untuk bekerja terus, untuk makan terus, untuk berpakaian terus. Seakan-akan hidup kita bergantung pada semua itu. Yesus hendak mengatakan dalam bacaan kita, fokuslah kepada Bapa di sorga. Lihatlah dan pandanglah Dia sebagai pribadi yang mampu untuk memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Baik ketika kita sedang berkekurangan ataupun ketika kita sedang berkelimpahan. Semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya untuk kita menghayati bahwa hidup ini sebenarnya adalah karena anugerah Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan hidup, seharusnya kehidupan ini kita pakai untuk melayani Dia dan untuk memuliakan namanya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pesan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Jangan pernah kita merasionalisasikan Tuhan dengan logika kita yang terbatas ketika kita sedang dalam keterpurukan. Seakan-akan Tuhan tidak mampu menolong kita. Seakan-akan Tuhan tidak mau menjawab doa sesuai dengan kehendak kita. Tapi marilah kita mengimani
di dalam hati dan pikiran kita bahwa apa yang Tuhan sediakan pada hari ini, pasti Tuhan sedang merenda untuk hari depan yang jauh lebih baik buat setiap kita. Saat ini kita kehilangan, saat ini kita kekurangan. Besok Tuhan akan mencukupi apa yang kita perlukan. Besok Tuhan akan melimpahkan apa yang menjadi harapan kita. Semua itu akan silih berganti mewarnai kehidupan kita, supaya kita menghayati kita punya Bapa di sorga yang selalu tahu apa yang kita perlukan. Di mana keperluan kita yang paling hakiki adalah keselamatan. Perikop bacaan ini kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-33, di situ menutup apa yang Yesus ajarkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maksud Yesus, lihat kepada Allah. Allah bukan saja memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita, tapi Allah memenuhi seluruh kebutuhan kita secara holistik, yaitu keselamatan, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.